Nah, langsung saja kita bahas tentang keamanan koneksi jaringan. Sebelum kita membahas lebih detail lagi, kita harus mengetahui dulu nih, apa itu jaringan? Kita sering mendengar kata jaringan, seperti jaringan pertemanan, jaringan kerja, jaringan internet, bahkan kita sering mendengar jaringan komputer. Lantas, apa itu artinya jaringan itu sendiri? Menurut KBBI, jaringan adalah kumpulan benda yang saling berhubungan, atau sistem yang saling berhubungan. Nah, jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang saling terhubung satu sama lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk saling bertukar data. Kita ibaratkan suatu komputer itu disebut sebagai simpul. Nah, simpul itu harus mempunyai kode yang unik atau alamat yang unik untuk menghubungkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis jaringan. Jaringan dibagi menjadi 3, yaitu ada jaringan lokal, jaringan luas, dan juga jaringan private. Yang pertama, jaringan lokal, atau biasa kita sebut sebagai Local Area Network, atau disingkat sebagai LAN. Nah, jaringan LAN adalah jaringan yang mengkoneksikan satu komputer dengan yang lainnya yang berada di area geografis yang sama atau berdekatan. Kita sering mendengar kata lokal, lokal itu identik dengan dekat. Nah, jaringan lokal ini biasa mengkoneksikan komputer yang berjarak dekat. Contohnya seperti di kantor, di sekolah, kita sering menemukan di setiap komputer itu ada kabel LAN yang mengkoneksikan sistem komputer, sistem kerja komputer dengan komputer yang lain. Nah, jaringan lokal ini tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa mengakses data dari komputer lain. Juga bisa berbagi printer, berbagi perangkat lain, atau bisa pemindaian. Selanjutnya, yang kedua ada jaringan luas. Jaringan luas atau biasa kita sebut sebagai Wide Area Network adalah jaringan yang mencakup berbagai jaringan yang lebih kecil atau mencakup berbagai jaringan LAN. Nah, jaringan luas ini biasanya untuk mengkoneksikan di area geografis yang berskala besar. Jaringan luas ini tentunya lebih besar dari jaringan LAN. Nah, jaringan luas ini tujuannya untuk memungkinkan pengguna yang satu atau pengguna suatu komputer dengan pengguna komputer lain yang berada di lokasi yang berjauhan. Nah, yang ketiga ada jaringan private atau biasa kita sebut sebagai VPN. VPN kepanjangannya yaitu Virtual Private Network. Nah, VPN sendiri adalah jaringan private yang mengkoneksikan dua komputer atau lebih. Jaringan VPN ini biasanya menggunakan protokol khusus untuk membuat saluran virtual yang menghubungkan dua jaringan atau lebih. Jaringan VPN ini biasanya digunakan untuk dua komputer atau dua jaringan yang bersifat private. Nah, kita ilustrasikan seperti dua orang yang sedang meniup gelembung udara. Mereka bisa berbicara ketika meniup gelembung udara, tetapi mereka harus meniup gelembung udara itu lagi ketika ingin berbicara. Itu artinya saluran ini bersifat sementara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Wi-Fi dan Ethernet. Seperti yang kita tahu, akses internet hanya dapat dilakukan melalui kabel atau koneksi nirkabel. Ethernet merupakan metode yang paling umum digunakan untuk menghubungkan komputer pada jaringan dengan komputer yang lain. Dengan satu router dan beberapa kabel Ethernet, LAN dapat dikonfigurasikan yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan komputer lain. Konektivitas nirkabel yang biasa kita sebut sebagai Wi-Fi merupakan teknologi yang memungkinkan PC, laptop, ponsel, ataupun tablet yang menghubungkan ke jaringan tanpa melalui kabel fisik. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, konektivitas Ethernet itu sudah tidak lagi digunakan atau sudah ketinggalan zaman. Contohnya seperti MacBook itu sudah tidak menyediakan port Ethernet. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jaringan rumah. Jaringan rumah adalah proses menghubungkan semua perangkat di rumah secara bersamaan dan juga dengan internet secara umum. Perangkat ini meliputi komputer, laptop, ponsel, dan juga tablet. Menyiapkan jaringan rumah memungkinkan pengguna untuk melakukan tindakan seperti berikut. Yang pertama, terhubung ke internet secara bersamaan melalui berbagai perangkat. Yang kedua, membuka file atau folder dari berbagai perangkat yang terhubung ke jaringan. Yang ketiga, mencetak beberapa dokumen dari beberapa komputer pada satu printer. Dan yang terakhir, mengelola keamanan jaringan. Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah dalam menyiapkan jaringan rumah. Dalam menyiapkan jaringan rumah, pengguna yang pertama harus memilih jenis jaringan. Pengguna harus memilih antara jaringan nirkabel atau jaringan kabel. Pengguna cenderung memilih jaringan nirkabel. Kenapa? Karena lebih banyak mobilitas dan dapat menghubungkan berbagai perangkat secara sekaligus. Yang kedua, pengguna harus memperoleh perangkat keras yang dibutuhkan. Pengguna harus menyiapkan setidaknya satu router dan adaptor jaringan untuk setiap komputer yang terhubung ke jaringan.
Adaptor laptop tidak diperlukan lagi karena sudah ada sebelumnya. Kemudian, pengguna juga harus menyediakan akun penyedia layanan internet untuk terhubung ke internet. Yang ketiga, pengguna harus menyiapkan router. Router dapat membantu pengguna dalam menghubungkan ke internet. Langkah yang keempat adalah mengonfigurasi jaringan. Setelah router terhubung ke internet, pengguna harus mengonfigurasi jaringan. Hal ini dilakukan untuk mencegah tindakan yang tidak berwenang. Kemudian, pengguna dapat mengonfigurasi jaringan ketika mereka menyimpan kata sandi yang kuat dan nama pengguna yang unik. Selanjutnya, pengguna dapat menghubungkan komputer dan perangkat ke jaringan. Pengguna dapat menghubungkan komputer dan perangkat ke jaringan untuk terhubung ke internet. Dan yang terakhir adalah membuat home group. Hal ini merupakan aspek penting dalam menyiapkan jaringan rumah. Home group dapat membantu pengguna untuk menyambungkan ke internet dan juga ke printer. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai jaringan nirkabel secara lebih detail. Sebelumnya, kita telah membahas jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah jaringan yang menghubungkan ke internet tanpa menggunakan kabel apapun. Jaringan ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama area lokal, area metropolitan, area luas, dan juga area pribadi. Jaringan area lokal, jaringan ini mencakup bagian-bagian lokal, contohnya seperti kampus, kemudian kantor, perpustakaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, jaringan area metropolitan. Jaringan ini lebih luas geografisnya daripada jaringan area lokal, tetapi lebih kecil daripada jaringan area luas. Contohnya seperti cabang bank di kota-kota yang sama. Kemudian, jaringan area luas. Jaringan area luas ini adalah jaringan yang mencakup geografis yang lebih luas, contohnya seperti kota-kota tetangga. Dan yang terakhir adalah jaringan area pribadi. Jaringan ini mencakup area pribadi, contohnya seperti Bluetooth dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan mengenai cara memahami pengaturan jaringan nirkabel. Sejak jaringan nirkabel menjadi penting, mengetahui cara mengatur jaringan nirkabel di Windows 10 dan Mac OS X sangatlah berguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara mengatur jaringan nirkabel di Windows 10. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, klik kanan pada menu Start dan pilih Control Panel. Yang kedua, klik Network and Sharing Center. Yang ketiga, pilih opsi Setup a New Connection or Network untuk memulai pengaturan koneksi baru. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, pilih Manually Connect to Wireless Network dan klik Next. Langkah-langkah yang harus dilakukan di jendela Manually Connect to Wireless Network. Yang pertama, ketikkan nama jaringan. Yang kedua, pilih WPA2 Enterprise sebagai jenis keamanan. Ketiga, pilih AES sebagai jenis enkripsi. AES adalah singkatan dari Advanced Encryption Standard. Yang keempat, masukkan kunci keamanan yang kuat untuk jaringan nirkabel. Selanjutnya, klik Next. Klik Change Connection Settings, lalu jendela Wireless Network Properties sekarang akan muncul. Pilih kotak centang, Connect Automatically when Disk Network is in range. Kemudian klik OK untuk menyelesaikan pengaturan. Jaringan nirkabel sekarang telah berhasil diatur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara memahami pengaturan jaringan nirkabel di Mac OS X. Karena jaringan nirkabel semakin penting untuk mengetahui cara mengatur jaringan nirkabel di Mac OS. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengatur jaringan nirkabel di Mac OS. Yang pertama, buka Airport Utility di macOS. Yang kedua, pilih stasiun dasar Wi-Fi utama pada Base Station Chooser, lalu klik Continue. Yang ketiga, klik Manual Setup. Yang keempat, klik Airport di toolbar. Yang kelima, klik Wireless. Yang keenam, pilih Create a Wireless Network dari menu Wireless Mode. Yang ketujuh, masukkan nama jaringan nirkabel. Yang kedelapan, klik menu Wireless Security, pilih WPA2 dan buat kata sandi yang kuat. Yang ketujuh, klik Update untuk menyimpan pengaturan. Lalu di sini kita akan memahami ancaman terhadap keamanan dan penanggulangan jaringan nirkabel. Ancaman terhadap keamanan jaringan nirkabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya masalah konfigurasi. Masalah konfigurasi sederhana seringkali menjadi penyebab ancaman terhadap keamanan jaringan nirkabel. Pengguna pemula mengatur perangkat mereka sendiri tanpa sepenuhnya memahami proses untuk mendapatkan akses cepat ke Wi-Fi. Hal ini biasanya membuka jaringan mereka untuk penggunaan eksternal tanpa sepengetahuan mereka. Lalu yang kedua, Evil Twin. Evil Twin ini adalah pengaturan jaringan Wi-Fi jahat yang terlihat seperti jaringan Wi-Fi normal. Misalnya, mungkin sama dengan yang ada di kedai kopi setempat atau di tempat tersebut. Lalu yang ketiga, hacker.
hacker atau peretas yang membuat jaringan ini untuk memikat pengguna. Begitu pengguna masuk, mereka membuka diri terhadap sejumlah serangan. Lalu yang keempat, war driver. Serangan war driver terjadi ketika seseorang terhubung ke jaringan Wi-Fi yang tidak aman dan melanggar data yang dipertukarkan di dalamnya. Serangan ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang berada dalam jangkauan router. Kemudian, bagaimana sih mengamankan jaringan nirkabel? Yang pertama, periksa instruksi pabrik untuk mengetahui nama pengguna, kata sandi, dan nama jaringan default untuk titik akses nirkabel. Lalu yang kedua, pastikan router terpasang dan semua lampunya berkedip. Lalu yang ketiga, buka browser web apapun dan kunjungi HTTP berikut ini. Ketik nama pengguna dan kata sandi yang ditemukan pada langkah pertama. Lalu yang kelima, ubah kata sandi titik akses nirkabel setelah halaman utama administrasi terbuka. Lalu yang keenam, klik simpan pengaturan di bagian bawah halaman administrasi. Lalu yang ketujuh, masukkan ke router dengan nama pengguna dan kata sandi baru. Lalu yang ke-8, klik pada tab nirkabel di halaman administrasi dan ubah nama jaringan. Lalu yang ke-9, klik simpan pengaturan di bagian bawah halaman administrasi. Lalu yang terakhir, untuk mengenkripsi koneksi nirkabel, pilih tingkat pelindungan tertinggi yang dapat ditangani oleh semua komputer dalam jaringan. Ada beberapa metode enkripsi yang tersedia untuk sinyal nirkabel wide equivalent privacy atau WEP, lalu Wi-Fi Protected Access atau WPA, dan WPA2 atau Wi-Fi Protected Access versi 2. WEP adalah enkripsi dasar dan oleh karena itu paling tidak aman, yaitu mudah diretas, namun kompatibel dengan berbagai perangkat termasuk perangkat keras yang lama. Sedangkan WPA2 atau yang versi 2 adalah yang paling aman tetapi hanya kompatibel dengan perangkat keras yang diproduksi sejak tahun 2006. Ini langkah-langkah untuk mengamankan koneksi jaringan. Yang pertama yaitu firewall. Firewall di jaringan komputer menjalankan peran yang sangat mirip dengan firewall gedung. Sama seperti firewall yang melindungi bagian dari sebuah bangunan. Firewall dalam jaringan mencegah kerusakan yang ditimbulkan pada komputer dari internet. Berbeda dengan firewall gedung yang melindungi terhadap ancaman yang sangat spesifik, yaitu kebakaran. Firewall jaringan harus melindungi terhadap berbagai jenis ancaman. Firewall dikenal sebagai garis pertahanan pertama dalam mengamankan informasi sensitif. Firewall bukanlah segalanya dan akhir dari keamanan jaringan. Ia mempunyai keterbatasan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, firewall tidak dapat menghentikan pengguna internal mengakses situs web dengan kode berbahaya. Lalu yang kedua, firewall tidak efektif terhadap ancaman keamanan non-teknis seperti rekayasa sosial. Lalu yang ketiga, firewall tidak dapat memberitahu pengguna jika ada kerentanan lain yang memungkinkan peretas mengakses jaringan internal. Lalu yang kedua, antivirus. Antivirus adalah aplikasi perangkat lunak yang mendeteksi dan membasmi malware dari sistem komputer. Aplikasi perangkat lunak ini memiliki fitur pembaruan otomatis yang memungkinkan aplikasi mengunduh profil malware baru sehingga selalu memperbaruinya. Beberapa software antivirus yang populer adalah McAfee, Norton, AVG, dan Avast. Terus mitos ini bahwa perangkat lunak antivirus hanya untuk pengguna yang tidak bertanggung jawab adalah mitos yang berbahaya. Di era kejahatan dunia maya yang merajalela saat ini, bahkan pengguna komputer yang paling aman pun rentan. Eksploitasi zero day atau kerentanan dalam sistem dan aplikasi yang pertama kali ditemukan oleh pengguna jahat telah menjadi pertimbangan serius. Lalu yang ketiga, enkripsi. Enkripsi dalam istilah awam adalah proses pengkodean pesan atau informasi sedemikian rupa sehingga hanya pihak yang berwenang yang membacanya. Tujuan utama enkripsi adalah untuk melindungi data digital yang disimpan di komputer atau dikirimkan melalui internet atau jaringan komputer lainnya. Penting untuk memilih kata sandi yang kuat untuk enkripsi, jika tidak, hal itu akan mengagalkan tujuan. Yang keempat, hanya menjelajahi situs web yang aman. Koneksi jaringan tetap aman dengan hanya menjelajahi situs web yang aman. Situs web yang aman menggunakan enkripsi untuk melindungi informasi yang dikirim melalui internet. Keamanan situs web sangat penting dan metode berikut digunakan untuk mengidentifikasi situs web yang aman. Yang pertama, ikon kunci. Situs web menampilkan ikon kunci jika aman. Untuk Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Edge. Ikon kunci muncul di bilah alamat. Ikon kunci muncul di sudut kanan atas Safari. Lalu yang kedua, URL. Situs web aman akan dimulai dengan HTTPS, bukan hanya HTTP. Huruf S di akhir HTTP berarti aman dan mengonfirmasi penggunaan koneksi SSL. Lalu di sini saya akan menjelaskan daftar periksa keamanan jaringan rumah. Yang pertama itu aktifkan enkripsi, lalu yang kedua aktifkan firewall router, lalu yang ketiga ganti kata sandi awal router dengan kata sandi yang kuat, lalu yang keempat sesuaikan nama jaringan, terus yang kelima menerapkan WPA2 untuk WiFi.